Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang dalam podcast kita Warung DKP, Wacana dan Ruang Diskusi Kaum Pemuda. Nah, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Topik kita hari ini akan masih membahas seputar pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai percakapan kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa, terutama bagi mereka tenaga medis yang sedang berjuang di garis depan, dan juga para pemimpin kita, baik pemerintah, pendeta-pendeta, dan juga pemimpin akar dan juga jangan lupa berdoa buat mereka yang terdampak, baik yang sedang sakit, atau mungkin juga yang terkena dampak secara sosial maupun ekonomi. Mari kita pause podcast kita sebentar, kita sediakan waktu sejenak untuk berdoa buat mereka. Mari kita berdoa. Amin. Oke, hari ini kita kedatangan seorang preacher ganteng, Kak Yudi. Yeah. Halo teman-teman. Ya, beliau ini adalah pendeta termuda di GPBB, tapi juga yang paling galak, ya nggak? Ya, saya bercanda, jelas sekali sebenarnya dari senyumnya saja kelihatan dia bukan yang galak, lembut sekali orangnya. Ya, Kak Yudi hari ini akan sharing nggak ya soal pandemi COVID-19, terutama soal dampaknya, dan juga mungkin akan sedikit membahas tentang waktu, bagaimana kita memakai waktu. Betul. Jadi ya tanpa panjang lebar lagi, mungkin Kak Yudi saya serahkan waktu dan tempat. Oke, ya. Ya, selamat malam teman-teman. Senang sekali nih bisa ketemu ya bersama-sama lewat online ini, lewat podcast ini. Kita mau sama-sama membahas seperti yang tadi Yosua bilang ya, tentang pandemik ini menjadi satu isu global ya, menjadi satu krisis global, dan bagaimana kita lihat dampaknya dalam aspek-aspek beberapa aspek kehidupan, dan juga kita mau lihat apa atau bagaimana kita bisa memakai waktu sebenarnya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Nah, ini saya ada slide yang menjadi materi, saya akan share untuk kita ya. Oke. Oke, saya besarkan lebih dulu. Ya, teman-teman bisa lihat ya semuanya ya. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi yang saya mau bagikan pada malam hari ini adalah tentang krisis pandemi COVID, impact-impactnya dan juga anugerah yang bisa kita lihat di baliknya. Jadi sebenarnya walaupun tadi Yosua mengatakan saya adalah narasumber, tapi saya sendiri sebenarnya tidak mengklaim bahwa saya ini ahli gitu ya dalam hal ini, tidak. Tapi kita sama-sama mau belajar untuk melihat ya bagaimana kita menyikapi hal ini, ataupun apa yang kira-kira Tuhan mau singkapkan melalui berbagai keterbatasan yang kita alami ya. Baik teman-teman, mari kita lihat apa saja dampaknya ya yang bisa kita lihat secara sekilas di sini. Teman-teman, yang pertama dampaknya tentu adalah dampak ekonomi ya. Ini yang boleh dikatakan besar sekali. Bahkan para ekonom di sini mengatakan bahwa ini dampak dari COVID-19 ini boleh dikatakan sebagai dampak dapat menyebabkan resesi yang sangat besar ya, atau yang sangat parah, bahkan dikatakan yang paling parah di sepanjang sejarah. Dan dikatakan sepanjang sejarah perekonomian di sini. Jadi ini bukan hal yang biasa sebetulnya, dan bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Dan slide yang kedua, di sini saya tunjukkan dari McKinsey dan Company. Ini adalah satu perusahaan konsultan ya, konsultan untuk manajemen. Mereka memberikan 5 usulan sebenarnya. Kira-kira 5 hal yang bisa kita lakukan ya. Jika kita berada dalam pekerjaan, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita perlu resolve gitu. Jadi resolve ini apa? Resolve ini adalah kita perlu untuk memformulasikan secara spesifik sebetulnya apa yang menjadi masalahnya dari COVID-19 ini terhadap perusahaan atau pekerjaan yang sedang saya lakukan pada saat ini. Apa dampak secara spesifiknya? Itu kita perlu formulasikan. Jadi kita tahu apa masalahnya. Jadi kita bisa
secara spesifik mendefinisikan ini masalah yang sedang saya hadapi. Yang kedua adalah resilience, ya, yaitu suatu sikap yang tidak menyerah terhadap keadaan atau terhadap berbagai keterbatasan di sini, tetapi juga dibarengi dengan return. Return ini berarti satu usaha atau semangat, bukan hanya tidak menyerah, tetapi ingin mengembalikan pekerjaan kita, kinerja kita, networking kita, itu ke dalam satu kondisi yang ideal, atau satu kondisi yang baik sebetulnya. Nah, yang keempat yang disarankan adalah reimagination. Reimagination ini adalah kita membayangkan kembali. Jadi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita ingin perusahaan kita atau pekerjaan kita itu seperti apa. Maka setelah kita membayangkan kembali, maka disarankan yang terakhir adalah kita reform. Reform berarti kita itu butuh adaptasi, butuh adjustment. Ya, jadi kita mungkin kebijakan-kebijakan yang lalu atau metode-metode yang dulu sebelum ada COVID, kita perlu adjust ulang. Kita perlu strategi ulang untuk kita menghadapi ini. Jadi ini ada resolve, resilience, return, reimagination, dan yang terakhir reform. Nah, ini adalah dampak ekonomi. Yang kedua ini adalah dampak sosial. Teman-teman, kalau kita lihat di sini ternyata COVID pandemik ini menghantam bukan hanya perekonomian, tetapi juga relasi antar manusia secara sosial, ya. Nah, di sini ada saya kutip pendapat dari salah seorang psychiatrist, ya, dia bernama Robert Bolin. Dia melakukan satu penelitian dan mengatakan bahwa kita tuh sebenarnya sangat ingin ketemu dengan orang. Betul ya teman-teman ya? Ini kalau tidak ada COVID udah langsung ngumpul nih di Hawker, minum kopi bareng dah gitu ya. Nah, tapi karena ada circuit breaker ini, kita ini mau tidak mau ada di rumah. Nah, jadi Dr. Robert Bolin ini mengatakan kalau ini terus-menerus berlanjut, maka ini akan menjadi sesuatu yang disebut namanya new normal. New normal ini akan membentuk perilaku kita dalam kita berelasi dengan orang. Akibatnya nanti pertemuan-pertemuan fisik itu akan menjadi old fashion. Dan yang ngetrend nantinya itu adalah pertemuan-pertemuan seperti ini, seperti online begitu ya, FaceTime dan lain sebagainya. Ini dampak sosialnya. Lalu ada juga yang namanya dampak domestik atau rumah tangga. Nah, saya waktu mempersiapkan ini dan saya membaca di beberapa surat kabar, beberapa sumber, hati saya juga sedih melihat ini ya. Nah, ini saya ambil dari salah satu artikel di Straits Times yang menjelaskan satu rumah tangga. Ini ada seorang bapak di Jepang ya, dia adalah seorang karyawan. Usianya 59 tahun. Jadi namanya Kazuo Makino. Jadi beliau ini terdampak dari apa ini namanya? Jadi dampak ekonomi kena ke perusahaannya, lalu kena ke dia, dan mereka harus tinggal di rumah tentunya sebagai kebijakan untuk mitigasi dampak penyebaran virus. Lalu dia bersama dengan istrinya Miki terus-menerus berada di dalam rumah, gitu karena memang kebijakannya kan seperti itu. Saudara kerja di dalam rumah, seperti kita tahu, mungkin awal-awal ya biasa begitu ya, cuma beda tempat begitu ya, beda kebiasaan. Tapi lama-lama itu jenuh, lama-lama membosankan begitu ya. Nah, jadi si Pak Kazuo Makino ini dia minum alkohol, dia meluangkan waktu 5,5 jam minum alkohol ditemani dengan istri dah ya, sambil mungkin pekerjaan juga tidak terlalu banyak karena di mana-mana jadi sepi sekarang begitu. Nah, karena pengaruh dari alkohol ini dan juga obrolan mereka tuh lama-lama jadi menyentuh area finansial, area sensitif. Istrinya bilang, wah ini pekerjaan kamu ini nanti lama-lama bisa kena nih dampaknya gitu. Bagaimana dengan pendapatan kita, penghasilan kita, tabungan kita? Nah, Kazuo yang mendengar ini nggak bisa tahan dia ya. Nah, apalagi ada pengaruh alkohol, dia marah, lalu dia tidak bisa mengendalikan diri, dia pukul istrinya, dan karena dia begitu dikuasai oleh kemarahannya, lalu dia dorong istrinya jatuh dari jendela apartemen mereka dan istrinya mati. Saudara teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini
adalah salah satu dampak yang menyedihkan terhadap kehidupan rumah tangga ya. Dan United Nations mengatakan itu telepon-telepon yang meminta pertolongan ya, jadi calls to helplines itu bahkan berlipat kali di China, di Malaysia double, di Bali juga double. Bagaimana dengan kondisi yang berada di Singapura ya, rumah tangga di Singapura? Teman-teman, bahkan kemarin belum lama ya, saya melihat keluar jendela dan saya mendengar ada satu teriakan dari beberapa lantai di atas tempat apartemen kami. Lalu setelah beberapa kali teriakan, suara laki-laki dewasa begitu ya, tidak lama kemudian disusul dengan beberapa barang yang jatuh ke bawah. Jadi saya tinggal di lantai 2, saya bisa melihat barangnya itu jatuh ke bawah. Itu adalah mainan anak-anak kebanyakannya, ada suling, ada mobil-mobilan, dan itu hancur semua ke bawah. Bukan 1, 2, banyak dibanting, dilempar. Jadi saya melihat ini dampaknya besar sekali. Kemungkinan besar ini adalah masalah disiplin terhadap anak. Sementara sang suami atau papa itu harus bekerja, fokus kepada pekerjaannya, apalagi dengan stres sekarang, tetapi anak itu karena papa ada di rumah, ya berusaha untuk terus-menerus mencari perhatian. Dan mungkin istri juga ada kesibukan yang lain. Gitu. Dan ini juga diliput sebetulnya di Straits Times, ya, rise in domestic abuse cases as families forced to stay home. Kan di sini dikatakan juga tentang masalah disiplin, akhirnya karena sang ayah ini sulit mengendalikan diri, dia merasa terganggu dan tidak bisa konsentrasi dalam pekerjaan, akhirnya dia melakukan abuse, ya, baik terhadap istri maupun terhadap anak. Kadang-kadang juga ini diungkap bahwa sebetulnya abuse atau perilaku abuse itu sebenarnya sudah ada, tetapi hal itu dimitigasi karena kesibukan kerja. Jadi misalnya suami yang abusive atau istri yang abusive terhadap anak itu tidak terlalu terekspos karena ada pekerjaan yang di luar. Jadi mereka keluar dari rumah sehingga tidak terlalu abuse itu dilakukan. Tetapi karena sekarang semuanya harus ada di rumah, mau tidak mau semuanya akhirnya terbongkar. Nah, bahkan di sini dikatakan Minister for Social and Family Development Desmond Lee mengatakan di dalam laporan kepada parlemen di Monday, tanggal 6 April yang lalu, dia melihat adanya satu tren, yaitu tren higher rates of domestic violence, domestic quarrels, dan friction. Ya. Ada banyak gesekan, ketegangan in the family di negara-negara yang menerapkan movement restriction ini. Jadi banyak sekali masalah di sini. Dan impact yang berikutnya itu adalah spiritual impact yang kita alami ya. Ini juga sebenarnya podcast kita adalah salah satu bentuk dari spiritual impact juga sebetulnya ya. Jadi yang lalu ini Good Friday kita, Jumat Agung kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja. Mau tidak mau kita harus ibadahnya online. Dan online-nya juga di rumah masing-masing. Tidak bisa dalam satu community, beberapa keluarga kumpul, tidak bisa. Jadi di situ juga kita bisa melihat ya, ada gambar Pateo di sana. Jadi di sini kita melihat ada spiritual impact. Di mana-mana semua dilakukannya dengan online. Dan yang terakhir, saya tunjukkan di sini adalah personal impact. Jadi bukan hanya dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap relasi satu sama lain dalam kehidupan sosial, dampak di dalam rumah tangga, dampak dalam kehidupan rohani, tapi juga dampak buat diri kita sendiri. Teman-teman, ini outbreak ini atau pandemik ini itu, walaupun kita mengatakan bahwa kita orang beriman, kita tidak bisa memungkiri bahwa ini menyebabkan stres. Ini memberikan satu tekanan yang terus-menerus. Sama seperti kalau kita memegang gelas begitu ya. Nah, ini kebetulan ada gelas, saya minum dulu sebentar. Teman-teman, kalau kita pegang gelas, bukan masalah seberapa banyak air di dalam gelas yang kita pegang. Walaupun misalnya airnya sedikit, tapi kalau kita pegang itu terus-menerus, misalnya 10 menit, nggak masalah. Tapi kalau kita pegang 10 jam, dan itu nggak berhenti-berhenti, lama-lama tangan kita tuh pegel. Coba pegang selama 10 hari, kita bisa diamputasi tangannya. Walaupun airnya itu sedikit sekali di dalam gelas.
Jadi sama seperti tekanan yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari karena dampak pandemi ini. Itu bisa menyebabkan ketakutan, kekhawatiran, ya, kesulitan tidur, konsentrasi, bahkan masalah kesehatan kronis. Dan yang mungkin menurut saya salah satu yang paling sulit atau yang paling menyebabkan kesedihan itu adalah kehilangan orang yang kita kasihi. Teman-teman, belakangan ini saja kami para pengerja itu melangsungkan ibadah penghiburan. Ya, ada 3 ibadah penghiburan, di mana 2 diantaranya kami harus melakukannya secara online. Dan yang menyedihkan adalah ketika kita melakukannya secara online, itu almarhum jadi jenazah yang meninggal, di mana keluarga ini pasangannya itu tidak bisa ikut menghadiri pemakaman. Itu sedih sekali. Bahkan ini sang anak yang hidupnya terpisah. Jadi sang anak dan keluarga di Singapura, sementara ini almarhum orang tua salah satunya ya, itu tinggalnya di Indonesia. Tidak bisa akhirnya datang ke sana karena berbagai restriction gitu di penerbangan juga. Jadi akhirnya di Zoom itu mereka menangis, bukan hanya karena ditinggal mati begitu ya oleh orang yang dikasihi, tetapi juga bahkan tidak bisa melihat wajah orang yang mereka kasih untuk yang terakhir kalinya. Tidak bisa melihat jasadnya di peti mati. Itu menyedihkan sekali. Teman-teman, nah dalam kondisi yang seperti ini memberikan satu dampak yang besar sekali. Nah, jadi ini adalah dampak-dampak dari COVID atau pandemik ini ya terhadap aspek-aspek kehidupan kita. Nah, teman-teman, saya akan stop dulu sampai sini, kita pause dulu sebentar untuk kita berinteraksi. Silakan Yosua. Ya, thank you Kak Yudi. Wow, ini slide terakhirnya ya benar-benar membuka mata ya kalau manusia itu emang sebenarnya makhluk sosial, dan ketika kita dikungkung begini itu apalagi buat mereka yang kehilangan orang terdekat ya, sangat-sangat betul sekali, besar sekali impact-nya ya. Kita akan mungkin sedikit ngobrol, kasih respon sekali ya dari apa yang sudah Kak Yudi share. Bersama kita hari ini juga ada Andre dan juga Jose. Ya, bisa di unmute Andre dan Jose. Halo. Halo, ya, halo semua. Andre, halo Jose. Halo Kak Yudi, halo Kak Yosua. Halo Kak Yudi. Ya, halo semua. Halo. Ya. Oke, gimana kalian Jose, Andre? Dari sharing Kak Yudi ini ada hal yang baru atau ada hal yang menarik mungkin? Andre ya, dulu. Kalau aku yang pertama menarik yang di slide awal-awal ya, yang 5R tadi. Dan yang aku paling menarik aku lihat tuh yang bagian reformnya itu. Ternyata di tengah wabah seperti ini masih ada dampak positif yang mungkin kita bisa rasakan lah. Seperti untuk reform ya, ini dengan wabah ini kita jadi punya kesempatan gitu ya untuk break dan kembali memikirkan untuk hal-hal baru yang bisa kita kembangkan di kemudian hari. Terus untuk misalnya para pebisnis atau pengusaha mungkin ya sekarang waktunya untuk tutup toko dulu, tapi mereka bisa kembali lagi return dan kembali memikirkan peluang bisnis yang baru. Untuk pemerintah mungkin bisa memikirkan kebijakan-kebijakan yang mungkin kedepannya lebih mensejahterakan rakyat. Seperti di Indonesia kan ini ada heboh kasus mudik-mudik itu ya. Kan itu kenapa mudik itu banyak terjadi karena mungkin kurangnya pemerataan daerah. Nah, mungkin pemerintah bisa memikirkan konsep-konsep seperti itu. Jadi menarik sih aku bilang ini wabah ini bisa memberikan kesempatan banyak waktu untuk kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Oh, bagus banget tuh poinnya. Iya benar juga. Kalau dipikir emang mudik itu karena tidak ada pemerataan ya. Iya, salah satunya ya. Iya. Bagus. Oke, kalau Jose gimana, Jos? Kalau saya buat yang paling ngena sih sebenarnya yang ini, yang
tadi Ko Yudi ada perumpamaan mengenai yang gelas, meskipun airnya sedikit, tapi kalau dipegang 1 jam mungkin masih nggak apa-apa, 1 hari pegel, nah terus lama-kelamaan akan menjadi semakin tambah parah gitu. Nah kayak pertama-tama kalau buat gue sendiri kayak karena gue orangnya introvert, jadi kalau nggak ketemu orang dan lebih misalnya istirahat di rumah aja gitu, nah itu lebih nge-recharge energi gue. Nah jadi pertama-tama disuruh work from home, wah kayaknya seneng gitu ya, kayak apa, oh akhirnya bisa kerja di rumah ya kan, lebih hemat juga, maksudnya jadi nggak usah makan-makan di luar, nggak usah ada extra spending yang nggak perlu gitu. Nah, at the same time gue bisa lebih recharge, lebih bisa belajar hal yang baru mungkin, atau baca buku atau apa. Nah, tapi lama-kelamaan ini udah 2 minggu lebih, nah itu semakin terasa gitu, bosen juga lama-lama ya kan. Terus mungkin ada stres sedikitnya gitu, maksudnya sedikit demi sedikit ada timbul stres, dan makin lama mungkin nggak tahu sampai levelnya bagaimana, tapi ya itu tadi yang ngena banget kayak, oh ya bener juga, kayak pertama-tama mungkin oke, tapi lama-lama ini kalau terus seperti ini, ya nggak ketahuan batasku itu ya di mana itu. Nah itu dia makanya. Nah apakah ntar gue bakal kena mungkin mental health atau gimana? Nah itu. Tahu snap aja gitu ya. Pas langsung dibuka rumah langsung spending dia, belanja nah, iya. beli makan. Itu yang bahaya itu. betul. Tapi yang lebih kasihan sebenarnya yang itu, yang tadi ada kekerasan dalam rumah tangga itu, yang mungkin keluarga nggak harmonis. Nah itu kan ya domestic violence itu kan, jadi kayak ya kan semakin lama ini kan semakin parah. Tadi juga Kak Yudi ada bilang faktanya, United Nations juga ada keluarin laporan, ada peningkatan dalam jumlah apa itu hotline apa yang untuk domestic violence ini kan. Jadi kayak ya itu cukup concerning sih sebenarnya, kayak karena waktu itu kan juga pernah ada meme tuh yang bilang kalau oh ya karena ada pandemi corona ini jadi suami-suami ya kan nggak keluar rumah tapi malah balik ke keluarga. Nah tapi setelah kita lihat ternyata itu oke, itu kita bisa lihat sebagai sisi positifnya, keluarga berkumpul. Tapi bagaimana dengan keluarga-keluarga yang ada domestic violence seperti ini? Yang nggak harmonis itu malah, gitu ya? Yang nggak harmonis ya. Jadi negatif impactnya semakin bertambah. Jadi ya cukup concerning sih sebenarnya. Iya. Ini juga kalau buat saya sendiri kan emang karena sudah menikah ya, itu kan sebenarnya sangat bisa related gitu dengan kasus ini. Ketika orang punya masalah terus digabung gitu ya dalam satu tempat lama gitu kan. Ini kadang-kadang kalau saya mikir tuh surga itu, saya kadang-kadang mikir kayak gitu juga ya. Kayak anggaplah kalau gue gitu ya, gue nggak cinta Yesus, nggak cinta Tuhan, terus ditaruh di surga, pusing gue pasti. Iya kan? Iya. Benar. Kayak agak-agak mirip juga gitu. Itu logical sekali sebenarnya, make sense. Ya, lu tinggal sama orang yang nggak cinta, yang nggak lu suka. Benar. Nggak bisa kemana-mana gitu ya. Orang-orang yang cinta Tuhan aja yang masuk surga gitu. Betul kan? Iya. Tapi satu sisi mungkin ini ada sisi ininya juga ya. Tapi kalau orang benar-benar mau belajar soal cinta, mungkin saat-saat begini gitu. Orang itu benar-benar belajar gimana benar-benar bisa apa ya, ngerti seseorang, berkorban. Kan kayak gue juga tertarik tadi lu bilang kan ada meme-nya tuh kan ya, suami-suami bisa pulang. Kan yang gue suka lihat itu juga suami-suami sekarang terpaksa belanja keluar gitu, harus ngenalin apa sih isi supermarket. Terus yang paling banyak itu kasus yang di Cina ini ada gue baca lucu juga, dia suaminya, mereka cerai karena kata istrinya suaminya tuh nggak pernah mau cuci piring di rumah, nggak mau ngerjain kerjaan rumah gitu kan ya. Terus di gue kan ini menarik ya sebenarnya. Kalau dipikir gue juga males kan cuci piring kan. Tapi kalau dilihat lagi, kadang-kadang kan orang suka bilang uang tidak bisa membeli segalanya, tapi banyak juga orang yang membeli cinta dengan uang gitu kan ya. Ini kan kalau dilihat ya, ini sebenarnya saatnya beli cinta dengan cuci piring ini, jangan-jangan. Nangkep nggak? Kalau mereka cerai karena cuci piring kan ya, berarti kan sebenarnya hanya dengan cuci piring mereka bisa menyelamatkan pernikahan loh.
Pernikahan mereka bener. Oh, iya, betul. Menarik kan ya, berarti ada konsep tuh kayak beli cinta pakai cuci piring atau pakai ngelakuin pekerjaan rumah gitu. Ini juga salah satu hal yang ngebuka mata gue gitu. Menarik tuh dalam perkara rumah tangga ini gitu. Iya. Dan kalau gue nambahin dikit juga yang menarik tadi dari sharing Kak Yudi, ini yang dapat ekonomi juga itu orang suka bilang kan sekarang kita tahu nih mana meeting yang seharusnya bentuknya cuma surat atau cuma email gitu. Karena ternyata banyak hal-hal yang bisa dikerjakan cuma sekedar dengan chatting, email, atau telepon. Nggak usah meeting, nggak usah ngumpul, nggak usah ketemu-ketemu gitu, buang-buang waktu kadang-kadang meeting itu kan. Jadi benar-benar ngebuka mata juga sih dari sharing Kak Yudi. Jadi thank you Kak ya. Ya, sama-sama Yos. Iya, gitu kan ya. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Andrea atau Belum Jose? ada sih. Belum ada ya? Belum sih. Belum kepikiran ini. Belum. Iya. Oke. Sip. Ya, kalau gitu ya kayak itu mungkin bisa lanjut nih. Oke. Dengan nutup. Iya. Oke. Iya teman-teman, thank you tadi ya untuk tanggapannya. Baik sekali dan memberikan insight-insight juga ya untuk kita ya. Teman-teman, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, saya waktu mempersiapkan ini, saya ingat dengan satu ayat dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris, di sini saya tunjukkan di slide. Saya dikatakan, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Singkat aja ayatnya sebenarnya, there is a time for everything. Saya waktu merenungkan bagian ini gitu teman-teman ya, saya berpikir, benarkah there is a time for everything? Kalau dalam bahasa Indonesianya kan untuk segala sesuatu ada waktunya gitu ya. Saya berpikir gitu ya, ketika pandemik ini belum muncul, time itu hampir boleh dikatakan tidak ada. Misalnya waktu ada kita ajak orang, melayani Tuhan yuk. Aduh, saya nggak ada waktu, sibuk gitu ya. Aduh, yuk kita saat teduh yuk. Aduh, saya nggak ada waktu gitu ya. Padahal Tuhan katakan, there is a time for everything. And a season for every activity under heaven. Jadi saya berpikir mungkin di sini ketika banyak hal yang seolah-olah diambil dari kita, begitu ya, bisnis yang terbatas, ya, relasi yang terbatas dan lain sebagainya, sebenarnya ada satu yang diberikan secara berlimpah kepada kita. Yang Tuhan berikan yaitu adalah waktu sebetulnya, waktu yang Tuhan berikan. Waktu bersama dengan keluarga, ya, kita jadi lebih banyak ya, kita hidup bersama dengan keluarga. Tentu tadi juga ada domestic impact ya, saya tertarik sekali dengan kalimat Yosua tadi dikatakan, mungkin ini saatnya kita bisa menyelamatkan pernikahan atau membeli dalam tanda kutip ya, membeli pernikahan melalui mencuci piring. Atau kalau kita melihatnya dari perspektif iman Kristen, sebenarnya ini saatnya kita mengembalikan pernikahan kita atau keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang seperti yang Tuhan mau sebetulnya. Dan memang itu butuh waktu, gitu, butuh waktu yang banyak untuk membangunnya, begitu ya, untuk men-cherish, gitu, untuk melatih, dan Tuhan memberikan waktu itu saat ini. Ya, untuk Zoom itu dengan keluarga kita di tempat yang jauh, berdoa bersama bagi mereka. Belum lama ini kami juga Zoom dengan keluarga di Indonesia, di Jakarta ya. Kami melihat keadaan mereka bagaimana, bahkan berdoa bersama. Teman-teman, luar biasa sekali. Mungkin waktu kita berpikir, berdoa begitu ya. Iya, itu hal yang biasa. Saya juga mendoakan mereka, misalnya kita berkata begitu. Tapi teman-teman, lain dampaknya kalau kita itu ternyata ya kita mengajak mereka berdoa bersama. Ternyata ada satu seperti spiritual touch gitu, seperti sebuah spiritual connection yang somehow itu sulit dijelaskan ketika kita mengajak mereka berdoa bersama. Seperti Tuhan juga menyentuh mereka begitu melalui doa kita bersama-sama. Padahal singkat begitu. Nah, saya waktu juga bersama dengan sahabat ya, bisa catch up lebih banyak lewat Zoom ya. Terus juga untuk pertumbuhan rohani, spiritual growth ya, punya waktu lebih banyak untuk bisa mengexercise iman kita
ya, dengan ucapan syukur, rasa puas gitu. Karena ini kan sebenarnya semuanya itu ya, iman, rasa syukur, kepuasan itu hanya bisa dilakukan atau paling efektif itu dilatih ada justru di tengah-tengah keterbatasan. Coba kalau kita misalnya punya segala sesuatunya, mudah bagi kita untuk mengucap syukur, gitu ya. Punya waktu banyak, bisa kemana aja, ya, tabungan juga berlimpah-limpah, mudah bagi kita mengucap syukur. Tapi coba ketika kita berada dalam posisi terbatas semuanya, serba terbatas. Nah, kalau kita masih bisa mengucap syukur, kita bisa di situ melihat, wah Tuhan, terima kasih ternyata Engkau menolong saya bertumbuh secara rohani di sini. Iya teman-teman, apalagi kalau kita perhatikan begitu ya dengan kita hidup, kita nih yang ada di Singapura nih, ya kalau kita mau jujur, kita tuh sebenarnya sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita tuh berada di dalam satu negara yang boleh dikatakan aman. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, boleh dikatakan kita tuh sangat aman di sini ya, tested security. Terus juga perekonomiannya juga baik, begitu kan? Terus juga ini international hub, networknya juga bagus ya. Boleh dikatakan kehidupan kita itu safe and sound. Jadi benar-benar seperti tidak ada masalah lah. Kak Yudi kalau dibilang tidak ada masalah, nggak juga iya sih. Setiap orang memang pasti punya masalah. Tapi ya relatively lah kalau kita hidup di Singapura boleh dikatakan baik lah begitu ya. Bahkan sangat baik, khususnya waktu belum ada pandemik begitu ya. Nah justru dengan keadaan sekarang seperti ini, mungkin kita bisa melihat ini sebagai satu seperti Tuhan ingin kita flexing our spiritual muscle gitu sedikit ya, karena kan kalau kita keluar juga kita jadi pikir-pikir, waduh ntar saya kena COVID nggak nih begitu ya, jadi security kita juga mulai terganggu begitu kan, network kita begitu dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya juga menolong kita untuk bisa kembali kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Terus juga tentang pertumbuhan skill ya. Waktu untuk kita bisa akhirnya beradaptasi seperti tadi ya yang Andre juga katakan, ternyata pandemik ini tidak selama-lamanya semuanya itu negatif gitu, tetapi juga memberikan ruang untuk reform begitu ya. Yosua juga tadi sebutkan, ternyata kalau saya lihat ada bagian-bagian yang saya sebenarnya nggak semuanya harus meeting dalam arti physical meeting, ada hal-hal yang bisa diselesaikan gitu hanya lewat email dan lain sebagainya. Teman-teman, ini sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini menolong kita untuk melatih skill-skill baru, begitu. Bukan hanya skill-skill dalam arti kemampuan manajemen dan lain sebagainya, tapi juga soft skill yang lain, gitu. Misalnya penguasaan di dalam teknologi-teknologi yang selama ini mungkin kita jarang pakai, bahkan seperti yang sekarang sedang kita lakukan, podcast, begitu. Karena mau tidak mau kita juga mau menjangkau, gitu ya, kita mau men-sharingkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat kepada teman-teman yang lain, tetapi kita tidak bisa ketemu, maka kita juga merambah kepada enterprise yang bersifat online ini. Dan ini adalah hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bahkan time yang bisa diluangkan bersama dengan Tuhan di sini. Membaca kitab, ya, berdoa lebih banyak. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini sebenarnya season of crisis, ya betul juga, tetapi juga di sisi yang lain sebenarnya ada blessing in disguise. Dimana Tuhan memberikan ini menjadi satu season of grace juga sebetulnya ya. Dan teman-teman, waktu di sini juga waktu untuk apa saja. Saya melihat sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Time to reconnect. Yang pertama, reconnect dengan family. Kita mungkin jarang menghubungi mereka. Reconnect dengan friends. Ya, saya lihat di sosial media banyak sekali teman-teman yang reconnect dengan teman-teman sekolah mereka tahun 80-an, tahun 70-an. Padahal yang sehari-hari kayak udah lupa lah begitu ya, seperti apa. Tetapi tiba-tiba rindu sekali untuk bertemu, rindu sekali untuk face to face ya, sharing dan lain sebagainya. Dan memperlakukan mereka sebagai loving human beings, bukan cuma pictures ya, atau kadang-kadang cuma nomor telepon aja. Oh, WhatsApp dari sini ya, oke, enggak gitu ya, no worries gitu, jawabnya singkat-singkat semua. Tapi ada waktu gitu untuk sharing, untuk berbagi hidup. Yang kedua, time to reach out. Teman-teman, pandemik ini karena memberikan satu kesempatan untuk kita bisa mengeksersis iman kita, maka ini memberi ruang bagi kita untuk mengalami Tuhan sebetulnya.
kalau kita memberi kesempatan, maka sebetulnya kita bisa mengalami Tuhan justru di tengah-tengah krisis. Jadi kita bisa melihat krisis itu sebenarnya adalah satu media yang Tuhan izinkan. Tuhan mau kita mengalami Dia. Nah, ketika kita mengalami Tuhan, maka itu menjadi satu testimoni dari iman kita. Dan itu sifatnya sangat otentik, tidak bisa dijual. Ya, itu tidak bisa dibikin-bikin, begitu, tidak bisa. Karena itu kita alami sendiri, maka itu menjadi sesuatu yang menyatu dengan diri kita. Teman-teman, testimoni yang keluar dari authentic life itu sangat amat powerful. Apalagi kalau itu melewati masa-masa krisis. Dan itu adalah kesempatan melalui testimoni itu kita bisa reach out gitu, kepada orang-orang lain. Tuhan memberikan kita momentum. Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui krisis ini? Spiritual momentum. Tapi juga ada personal momentum. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita secara pribadi? Buat saya secara pribadi, buat teman-teman secara pribadi, di tengah-tengah hal seperti ini. Dan yang ketiga juga ada organizational momentum, yaitu hikmat. Tuhan memberikan hikmat dalam arti hikmat apa ya yang bisa saya terapkan untuk bisa menyelesaikan atau resolve tadi yang seperti McKenzie katakan, masalah-masalah yang spesifik gitu ya dalam hal itu. Nah, time to reconnect, time to reach out, tapi juga yang ketiga atau yang terakhir itulah time to rest and heal. Teman-teman, rest dan heal itu sangat penting ya. Mungkin ada orang-orang ya, yang memiliki broken atau distant relationship dengan teman, dengan keluarga, bahkan dengan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan waktu sebenarnya untuk beristirahat dan juga untuk pulih. Dan sebetulnya ini juga waktu yang diberikan untuk istirahat dan pulih bukan hanya buat kita dalam arti manusia, tetapi juga untuk bumi ini, begitu. Jadi bumi ini yang sudah begitu lama dieksploitasi dan dipakai, dimanfaatkan sedemikian rupa, seperti diberikan kesempatan untuk rest dan untuk heal. Kalau teman-teman perhatikan juga ada banyak ya penelitian begitu ya, NASA juga menunjukkan, bahkan pengamatan-pengamatan secara sekilas saja dari teman-teman yang lain juga ketika melihat langit di beberapa negara mereka mengatakan langit lebih biru. Teman-teman, kita melihat ini, kita melihat ternyata tetap ada anugerah Tuhan di tengah-tengah berbagai krisis dan keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi ini. Nah, teman-teman, demikian sharing dari saya. Kita bisa pause di sini, kita bisa berikan diskusi, berikan tanggapan, dan kita bisa ada tanya jawab. Silakan Yosua. Ya, terima kasih Kak Yudi. Yang tadi pengkhotbah dari kitab pengkhotbah, ada waktu untuk segala sesuatu. Betul. Ini saya sih tadi quote yang saya catat tuh, waktu krisis itu sebetulnya bisa dipakai sebagai waktu anugerah di mana kita mengalami Tuhan. Wah, ini quote yang betul sangat-sangat powerful buat saya sih. Memang kadang mungkin ketika krisis ya orang ada beberapa pilihan ya sebetulnya, apakah dia mau tenggelam dalam krisis itu, dalam kepenatan pikiran, kejenuhan, kesesakan itu, atau mungkin malah kesempatan buat melihat lebih luas dan mencoba mencari kesempatan. Ada potensi-potensi baru sebetulnya yang sedang ditunjukkan melalui masa-masa krisis ini. Ya, menarik. Terima kasih Kak Yudi. Dari Andre, Jose, ada ini nggak? Pertanyaan atau mungkin tanggapan? Ya, sebenarnya menarik ya dari materi sesi 2 ini. Ya dulu kan kita sebagai siswa masih sekolah berhayal ya, kapan nih waktunya nggak ada ujian, dulu atau nggak kapan waktunya bisa diam terus di rumah. Nah sekarang sekarang waktunya. Jadi ya, COVID ini yang memberikan waktu untuk kesempatan-kesempatan itu. Jadi ya intinya begitulah. Jadi ya memang benar ada waktu untuk segala sesuatu. Jadi yang betul. Ini apa yang
dulu kita anggap sesuatu yang impossible gitu, yang nggak mungkin lah ini terjadi. Tapi sekarang selama ada COVID ini, semua ini terbalik gitu ya. Misalnya dulu kan lebih ada waktu untuk ketemu keluarga di Indo atau mungkin catch up sama teman-teman, hangout sama teman-teman ya. Sekarang kan udah kebalik gitu ya. Jadi semua udah nggak ada waktu untuk ketemuan fisik, tapi sekarang waktunya untuk ketemuan online. Sekarang waktunya untuk yang lebih bersendiri, lebih berdiam diri di rumah saja gitu ya. Jadi ya benar sih, menarik sekali ini kalau jadi kita punya waktu untuk lebih diam, lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak waktu untuk refleksi diri, dan pastinya juga ada waktu juga untuk semakin bersyukur pada Tuhan atas berkat-berkat yang mungkin yang dulu sudah banyak sebenarnya diberikan Tuhan, cuman kita tidak menyadari karena mungkin nggak ada gejala ini ya. Jadi buat kamu sendiri sekarang itu kayak mimpi jadi kenyataan gitu ya, karena iya. Tinggal di rumah. Saya nggak bermimpi untuk nggak bekerja gitu ya, enggak. Saya cuman waktu itu sempat baca aja joke kayak gitu lah. Ya menarik juga sih, ada poinnya di situ. Itu menarik ya. Kalau dulu waktu kita benar-benar harus kemana-mana gitu, padahal kita nggak pengen tapi ya terpaksa gitu ya keluar ya kayak. Istri saya kan juga sebenarnya orangnya agak introvert, bukan agak sih, emang introvert sekali. Jadi ini kesempatan kayak gini tuh sebenarnya dia cherish juga, mungkin mirip kayak lu ya, saat dimana wah enak nih nggak usah terpaksa keluar gitu. Dan ternyata banyak koneksi yang tetap bisa dibuat gitu ketika nggak harus keluar juga bisa gitu ternyata bikin koneksi to people gitu, connection to people. Ya menarik. Oke, Jose nggak ada Jos? Ya, ya menarik sih sharing dari Kak Yudi, thank you Kak. Jadi really insightful gitu. Jadi tadi Kak Yudi ada ngomong tentang masalah waktu kan. Ya masalah waktu, ya benar sih, kayak berasa banget kayak misalnya sebelum pandemi ini kayak waktu itu terasanya sangat sedikit sekali. Jadi kayak pagi bangun kerja, habis itu pulang, gua nge-gym, habis itu pulang. Nah itu udah jam 9, jam 10 gitu udah kayak waktu udah habis gitu. Kayak bentar lagi itu istirahat. Nah tapi kayak sekarang jauh lebih banyak waktu karena kayak nggak ada waktu transport ya kan, terus kayak pokoknya jauh lebih banyak waktu gitu lah since kita semua stay at home. Nah terus kayak buat gue sendiri kayak gue diingetin lagi pas saat ini kalau oke, kayak gue pribadi kayak gue saat teduh biasanya gue di MRT saat teduhnya kayak cuma baca Our Daily Bread di HP. Itu dalam perjalanan pergi. Yeah. Oh, oke. Iya. Ini itu rahasia umum nih buat gitu siapa kali ya. Karena saking sibuk ya tadi kan nggak ada waktu. Betul. Aduh. Daripada enggak ya gitu. Betul. Daripada enggak gitu. Jadi gue ada app-nya. Nah itu jadi setiap kali gue berangkat kantor gitu, nah gue baca gitu kan. Nah tapi kadang udah keluar dari MRT, nah itu bisa lupa. Nah biasa kan gitu tuh. Habis akhirnya baca apa terus kayak malam itu udah lupa gitu ya. Tadi pagi apa gitu kan. Oke. Nah tapi kayak sekarang gitu kan jadi kayak karena nggak ada waktu transport, terus jadi waktu saat itu bisa lebih lama gitu. Jadi lebih bisa direnungkan. Ya kan nggak sekedar dibaca sekali, oke, selesai, centang, selesai hari ini udah gitu. Tapi lebih ke mungkin diingatkan lagi, oh sekarang gue lebih punya banyak waktu, inilah saatnya lu lebih meluangkan waktu buat Tuhan, buat lebih merenungkan saat teduh lu itulah istilahnya gitu, dan benar-benar lu bisa belajar something dari meskipun cuma 1 hal, 2 hal gitu. Nah itu lu inget gitu daripada asal baca doang selesai udah gitu kan. Nah itu lebih buat gue pribadi lebih diingatin ke situ lagi sih. Ya, itu poin itu menarik ya. Kalau boleh gue agak ini masuk juga itu menambah, gue lagi kepikiran emang kalau buat kita terutama kaum milenial dan yang lebih muda gitu ya, kita sering hidup itu kayak cepat banget gitu kan. Jadi kita suka from task to task gitu, jadi dari tugas ke tugas, loncat-loncat gitu. Tapi menarik, kayak tadi yang lu bilang itu kan ngingatin
ternyata waktu itu penting sebetulnya. Ketika kamu spend waktu di satu tempat, satu anggaplah renungan gitu ya, anggaplah satu tugas gitu ya, seperti renungan. Ketika semakin banyak waktu yang kamu spend di sana, sebetulnya semakin ngebuat diri kamu lebih ini ya, lebih meresapi, lebih menikmati sebetulnya apa yang sedang kamu lakukan gitu kan. Iya. Nah, jadi lebih bisa dibilang begitu, benar. jadi, Dan kayak kan jadi nggak terburu-buru gitu ya. Apa gimana ya, kesannya kalau biasa gitu ya di MRT gitu kan kayak baca terburu-buru selesai gitu. Nah, tapi kalau lebih punya banyak waktu, lebih bisa istilahnya invest banyak waktu di sana atau allocate banyak waktu di sana. Nah, itu ya benar jadi lebih menikmati gitu. Nah, ya, mungkin ya kalau orang suka bilang kayak waktu yang disisihkan sama yang disisakan gitu ya. Mungkin kita cuma sebelumnya pakai itu sebagai kebetulan ada waktu kosong kita pakai buat renungan. Kalau sekarang lebih ada waktu untuk renungan. Jadi bukan pakai waktu kosong ya, tapi emang mau renungan di waktu ini gitu. Iya, benar. Itu ya kebuka apa ya? Buka mata gue juga mungkin seringkali kayak kita kan juga start sobat sahabat gitu kan ya. Kita ngerasa banget gitu kan. Ketika sobat sahabat itu kayak disuruh diam sejam itu lama banget gitu. banyak teman-teman yang kayak 15 menit aja udah bosen mau do something else gitu kan. Benar. Tapi ya ini menarik sih ketika dia kayak kesempatan ngelatih diri juga gitu mungkin ya, untuk diam itu sebetulnya berharga gitu. Ini menarik ya kalau gue lihat kayak sebenarnya apa sih yang mata uang kalau boleh bilang resource gitu, currency yang kita punya sebagai manusia, sebenarnya waktu kan ya. Iya. Dan itu nggak bisa dibeli. Dan nggak bisa balik. Betul. Kita selalu spending waktu sebetulnya. Iya. Nah, dan kalau waktu ini bisa kita spend buat sesuatu yang sebenarnya berharga banget buat kita gitu ya, why not sebetulnya kan ya. Nah, jadi ini ngingatin gue itu lagi sih. Benernya iya sih kalau dipikir, kalau kita bikin prioritas gitu ya, apa sebenarnya paling berharga dalam hidup kita, mungkin ini saatnya nih kita taruh currency kita spend currency kita, yaitu waktu itu ke hal-hal yang seharusnya prioritas dalam hidup kita gitu. Jadi lebih buat saya sekarang mungkin lebih berpikir lagi ya bagaimana kita mengalokate waktu kita, ya mana yang lebih prioritas, ya benar. Mantap, thank you Jos. Ada lagi Jos? Iya, jadi time to reconnect tadi ya. Jadi kayak lebih sering telepon ke orang tua mungkin. Jadi sebelum kayak pandemi ini mungkin teleponnya nggak sesering sekarang. Mungkin sekarang karena lebih banyak waktu ya, sama kayak saat itu tadi ya. Jadi kayak lebih banyak waktu, jadi ya ada kosong telepon gitu kan, asal ngobrol-ngobrol aja nggak jelas gitu ya. Asal ngobrol kan enak ya, nggak tahu ya, gue suka sih gitu. Kayak dan lebih apa ya, berasa kalau mungkin setiap kali kita bisa jalan-jalan atau bisa ketemu keluarga itu sebenarnya itu adalah saat-saat yang harus kita syukuri gitu. Karena kalau kayak gini kita nggak tahu ini sampai kapan, dan istilahnya amit-amit ada anggota keluarga kita yang kena dan meninggal, bahkan kita nggak bisa kunjungin dia tadi ya, sama yang kayak dikasih tahu sama Kak Yuli juga. Bahkan kita nggak bisa melihat fisiknya atau muka dengan muka, bahkan sampai dia di dalam kubur gitu istilahnya. Jadi kayak belajar lebih diingetin lagi mungkin buat bersyukur aja sih, lebih bersyukur setiap kali kita punya kesempatan nanti setelah mungkin pandemi ini berakhir, kita bisa bertemu lagi sama keluarga kita. Nah itu sesingkat apapun itu harus, menurut gua sih kita harus syukuri. Jadi kayak treasure itu gitu kan ya kan. Gue agak iri sih dengan lu, karena bagus banget ketika lu ternyata lebih banyak waktu, ternyata hal-hal harta-harta di hidup lu itu muncul ke permukaan, mungkin yang selama ini lu kurang banyak waktu, tiba-tiba muncul gitu ya. Terus ya ini ya apa ya, gue rasa juga mungkin satu privilege sebetulnya untuk punya kesempatan itu, untuk ngelihat ternyata harta-harta di hidup kita itu banyak mungkin kita biarkan terbengkalai gitu.
kita nggak kasih Benar. perawatan yang seharusnya gitu, dan sekarang muncul ke permukaan dan kita jadi ngeliat di mana sebenarnya harta kita tuh berada sebetulnya di keluarga kita, teman-teman kita, waktu saat teduh kita gitu. Oh, Benar. mantep. Ya, kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan buat Kak Yudi nggak? Misalnya nih, kan kalau sekarang kan tips nih, Kak Yudi sendiri kan kayaknya sebagai pengerja pastoral ya. Nah, itu pasti dong nggak biasa kerja dari rumah ya? Iya, biasanya ngantor di gereja ya. Gimana tuh? Boleh sharing dikit nggak? Gimana? Ya, jadi mesti adaptasi juga sih ya, begitu. Jadi membiasakan hal yang baru, begitu kan. Karena biasanya tuh kalau pagi udah mesti siap-siap juga kan ya, datang ke gereja, gitu ya, mengerjakan tugas dari gereja dan lain sebagainya. Sekarang lebih banyak ya, jadi kayak saya taruh ini laptop di meja. Tapi juga akhirnya saya jadi mendapat kesempatan untuk adaptasi jadinya dengan situasi ini gitu. Dan saya melihat seperti kayak Tuhan juga membukakan, maksudnya dalam perspektif saya, khususnya dalam pelayanan pastoral ya di gereja gitu, seperti Tuhan membukakan satu dorongan atau satu arah pelayanan, khususnya dalam hal pelayanan yang bersifat online begitu. Karena kita tahu kan sebenarnya kan gereja GBBB juga kan ingin lebih dalam kan ya, masuk ke dalam pelayanan yang digital itu kan, untuk reach out milenial dan seterusnya. Tetapi dengan situasi yang seperti sekarang ini, itu seperti kayak kalau orang mau berenang tuh, kalau dulu masih jarinya aja disentuh-sentuh ke air begitu, kalau sekarang udah dicemplungin begitu. mau nggak mau harus berenang. Mau nggak mau harus berenang begitu. Bisa. Tapi saya melihat luar biasa begitu. Karena ternyata banyak sekali orang bisa dijangkau. Banyak sekali orang-orang bahkan yang mungkin tidak bisa datang ke gereja, begitu ya dulu ya. Maksudnya waktu tidak ada pandemik, mereka mungkin karena berbeda negara, begitu ya, tempatnya berbeda. Tetapi melalui pelayanan online itu, mereka tetap bisa mendapatkan berkat gitu. Melalui sharing, kebenaran firman Tuhan, begitu. Dan itu saya melihat, wah, luar biasa ya dampaknya begitu. Saya melihat itu dampak positifnya sih begitu. Nah, betul begitu, ya. Kira-kira. Banyak juga emang beberapa temen yang kayak kita CG juga, yang sudah pulang ke Indo kan biasanya nggak bisa ikut ya. Tapi karena kita mulai online, jadi bisa join lagi nih, dan di Indo bisa ikutan. Betul, kayak begitu. Benar, kebuka banyak pintu. Menarik sekali, betul. Iya. Oke, buat Andre Jose nih, mungkin gue tanya kalau gitu ya. Kalian nggak ada pertanyaan kan ya? Mau nanya sedikit aja sih Kak. Kan ya tadi singgung pelayanan online. Kira-kira kepikiran nggak nih ya, misalnya setelah pandemi ini berakhir, mau tetap terus lanjutin program pelayanan online-nya atau mau di stop gitu? Kalau menurut aku sih cukup bagus ya, maksudnya pelayanan online ini kayak misalnya tiap minggu ada ada dari pendeta GBBB yang menyapa jemaatnya secara online tuh kayak menurut aku sih sangat bagus ya, kayak untuk memberikan kayak memberikan motivasi atau semangat atau bahan renungan firman Tuhan juga di tengah minggu gitu. Kira-kira ada kepikiran nggak mau untuk melanjutin atau terusin itu walaupun pandemi ini udah berakhir? Iya, Andre, itu ide yang baik sekali sebetulnya ya. Jadi kami juga para pengerja melihat, karena memang karena kita itu seperti tadi ya, Yosua juga mengatakan, kita itu sebenarnya makhluk relasional gitu. Baik itu kita ekstrovert atau kita introvert, kita sebenarnya ingin berelasi gitu. Jadi memang pelayanan online ini memfasilitasi begitu keterbatasan yang kalau pengerja itu tidak bisa selalu hadir, begitu kan, di banyak tempat pada saat bersamaan, tetapi ada sapaan-sapaan ya. Ini yang beberapa minggu lalu Pak Theo kan memberikan sapaan gembala, dan nanti besok sapaan pastoral gitu ya pada tengah minggu. Nanti besok saya yang berikan gitu. Nanti setelah itu minggu depannya lagi Pak Jeffrey. Dan seperti yang dari Andre bilang juga, itu sebenarnya reminder ya, juga merefresh juga begitu. Saya pikir
kita akan terus lakukan sih, gitu. Karena itu dampaknya positif, gitu. Singkat, begitu kan waktu rekamannya, begitu. Tetapi juga bisa terus mengajak jemaat untuk bisa tetap ada impact yang relasional sifatnya, begitu sih. Kayak makin apa ya, sentuhan secara personal mungkin ya kalau dirasa betul, gitu ya. Betul. Ya tentu pelayanan online tidak menggantikan visitasi secara fisik kalau pandemi ini sudah lewat begitu ya. Tetapi saya setuju dengan yang Andre bilang tadi, begitu benar, karena memang ada dampak yang positif dan reach out-nya lebih luas begitu. Betul. Yang bisa dijalankan paralel gitu ya. Betul sekali. Ya mungkin dalam poin ini juga mau nambahin sebetulnya kayak tadi Kak Yudi sempat bilang kan ini kayak kecemplung terus berenang kita semua gitu mau nggak mau gitu ya. Jadi mungkin perlu juga sih kita sebagai jemaat juga bantu doakan gitu ya, terutama mereka tim-tim yang sekarang sedang kayak bikin rekaman, bikin poster, bikin macam-macam media-media digital gitu, karena itu juga orang yang perlu kita doakan. Semoga di akhir semua ini kan pelayanan ini ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan ya, dan semakin banyak orang mengenal Tuhan. Betul. Ya, kita bersyukur sih punya tim yang cukup solid di GPBB. Ada pertanyaan lain nggak? Jose ada? Dari gua nggak ada sih kayaknya. Ya, nggak ada. Oke, kalau gitu gue boleh nanya dong ya ke kalian ya. Boleh. Saya gampang sih, mungkin mirip sama Kak Yudi tadi. Jadi kan kalian juga ngerasain nih sekarang kerja dari rumah gitu ya. Mungkin nggak kasih tips atau pesan mungkin ke teman-teman pemuda, terutama yang dengerin podcast ini gitu ya, gimana caranya kita bisa ngejaga mungkin pertama produktivitas kerja. Ada nggak sih tips-tips atau mungkin hal yang kalian kerjakan secara personal gitu, itu membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor walaupun kerja dari rumah. Dan juga mungkin kalau ada pesan lain kayak tadi waktu sama keluarga atau gimana gitu, untuk punya kesempatan untuk mungkin saat teduh atau ya tadi ngobrol-ngobrol gitu ya sama keluarga, itu mungkin bisa nggak bagi-bagi share tipsnya, terutama yang kalian sendiri personally lakukan. Oke, boleh. Oke, mungkin untuk yang pertama yang untuk menjaga produktivitas ya, mungkin yang ini memang agak lumayan berat sih, karena kerja di rumah itu kayak lebih gampang untuk terbawa godaan untuk semakin lebih malas ya. Karena meja sebenarnya tempat tidur. Banyak yang gitu tuh. Soalnya saya sebelah meja saya tempat tidur. Waduh. Tapi ya untuk menjaga produktivitas ya itu lebih penting untuk menjaga ritme waktu kita yang sama saat kita bekerja di kantor. Contohnya misalnya bangunnya tetap jam yang sama. Terus sarapan dengan waktu yang sama. Ya mungkin beda-beda dikit karena selisih travel time ya. Tapi ya intinya kayak waktu yang kita sediakan selama kita bekerja normal itu usahakan harus selalu sama. Jadi kayak lunch tetap 1 jam, nggak ngaret-ngaret gitu ya. Itu yang gue selalu tanamin di ini juga sih, tanamin di konsep gue saat gue kerja di rumah. Jadi menjaga waktunya tuh tetap sama gitu. Nah terus yang untuk ini ya baik juga sih ini saat seperti ini. Jadi banyak waktu untuk ini ya, banyak waktu untuk saling memperhatikan satu sama lain di grup teman-teman gitu ya, saling menanyakan kabar satu sama lain, lu gimana di sana di Indo, di mana gitu ya, kan banyak teman-teman kita mungkin di luar sana gitu. Jadi ya yang dulu mungkin teman-teman lama ya kayak teman-teman SD, SMP, SMA tuh jarang nanya-nanya kabar gitu ya, sekarang lebih sering nanya-nanya kabar ya. Bagus juga sih kayak jadi tahu kabar mereka sekarang kerjanya mereka gimana. Kalau dulu kan boro-boro kayak lebih pentingin kayak diri sendiri doang. Ya bagus juga sih. Karena nggak ada waktu juga ya, pas lagi gini bisa kirim message gitu ya. Iya, sekarang kan kerjaan kan juga apa-apa terbatas nih, kayak nggak boleh pergi ke customer mana-mana kecuali ada approval. Jadi kan ada waktu yang terbuang tuh dari beberapa kan. Jadi bisa digantikan waktu-waktu untuk ya saatnya untuk catch up dengan teman-teman lama kita gitu. Ya. Oke. Jos gimana Jos? Oke.
Kalau dari gua sendiri, sebenarnya gua juga struggling akhir-akhir ini. Jadi, Kasur harus dibalik juga. kayaknya mesti kerja di luar gitu, which is nggak bisa kan, kalau kerja di Starbucks juga nggak boleh gitu, nggak bisa. Nah ya, tapi gue setuju sama Andre tadi. Kayak apa, ritme waktu ya, ritme kerja itu, jam kerja mesti kita mesti tetap istilahnya taat sama jam kerja itu ya, 8.30 sampai 5.30, lunch 1 jam gitu kan. Nah kayak benar-benar di waktu 8.30 sampai 5.30 atau office hour kita masing-masing itu ya kita benar-benar produktif di sana, dan di luar itu ya terserah kita mau ngapain. Jadi yang penting kita fokusin semua waktu, energi, pikiran kita ke pekerjaan di office hour kita itu. Jadi jangan terlalu apa gimana ya, jangan kalau ya istilahnya kayak bayangin kayak di kantor aja gitu. Jadi kita benar-benar masih komit, ya itu kembali lagi ke diri kita sendiri sebenarnya, meskipun ada ranjang sebelah kita, tinggal istilahnya tidur siang atau apa. Nah, habis lunch gitu. Iya, itu bahaya itu. Kayak kepleset dikit, ada jam ini sore. Nah ya, jadi itu, jadi gue setuju sama Andre, itu poin gue yang pertama. Poin gue yang kedua itu, kalau gue biasanya pagi bangun, gue mandi dulu. Nah, itu kayak menurut gue itu pengaruh banget. Jadi kayak lu gak mandi, langsung kerja, sama lu mandi itu kayak beda gitu loh. Kayak lu langsung seger. Istilahnya lu seger, langsung ready kan, gitu ya. Ya kalau gue sih, kalau gue berangkat ke kantor, gue pasti mandi dulu ya. Gitu, sebelum gue berangkat, gue mandi. Ada beberapa orang yang gak mandi. Bukan karena podcast ini ya, jadi itu disclaimer dulu. Nah ya, jadi itu jadi biar seger aja gitu, biar seger, istilahnya ada nendang gitu kan, boom gitu. Jadi seger, kita jadi bisa kerja dengan optimal juga. Nah terus sama, kalau 2 itu nggak cukup, ada poin ketiga, which is kalau itu sebenarnya depending on the job scope, depending on the task that we do also. Jadi kayak kalau gue misalnya gue bikin report atau gue bikin coding apa segala macam, nah itu misalnya bos gue nggak kasih deadline, gue tetap mesti kasih deadline buat diri gue sendiri. Kalau nggak, kerjaan gue nggak optimal. Jadi ini sebenarnya gue belajar dari ex bos gue di FWD dulu. Dia ex-boss gue selalu tanya gue, oke, Josh, project ini gimana? Terus gue update gini-gini. Oke, kapan lu bisa kelarin? Dia nggak pernah kasih gue deadline. Dia selalu tanya gue, kapan gue bisa kelarin? Jadi gue mesti commit sama waktu yang gue kasih tahu itu. Istilahnya gue bilang, oke, by the end of this week, berarti gue by the end of this week. Kalau nggak ini, dia bakal tanya kenapa ini segala macam. Nah itu, dan dia bilang gini, itu nggak kaku sebenarnya, by the end of this week, oke, tapi ternyata di end of this week lu nggak kelarin. Ya lu mesti bilang ke gue kenapa, ada pekerjaan lain yang lebih urgent atau apa. Nah itu jadi itu sebenarnya melatih gue sendiri buat istilahnya gue commit ke satu project, di mana gue mesti complete itu project in time. Dan kalau misalnya itu pun nggak bisa komplit, nah gue mesti ada justifikasi buat diri gue sendiri kenapa itu nggak bisa komplit. Dan itu bukan berarti oh ya karena gue kebanyakan tidur siang, karena apa. Nah jadi itu mungkin karena ada pekerjaan lain yang lebih urgent, isu lain yang lebih banyak, yang lebih gue mesti prioritasin di awal karena mengganggu jalannya produksi apa segala macam. Nah itu gue mesti resolve lebih dulu di mana project ini jadi ketinggalan. Nah, tapi itu istilahnya menurut gue itu valid reason buat lu postpone the deadline gitu. Tapi menurut gue bagus kalau bisa assign deadline buat project kita masing-masing sendiri. Itu deadline itu di kepala kita gitu. Oh, mantap ya. Kalau kita di IT juga ada sih, kita biasanya kalau mau ngerjain sesuatu ada task gitu kan ya, kita kasih time estimation. Jadi nggak langsung nge-set deadline di diri kita. Wah, itu ya tips yang sangat baik sekali, Jose. Oke, thank you Andre, Jose, Kak Yudi buat waktunya buat podcast. Mungkin kita akan tutup di sini. Ya, boleh minta tolong nggak Kak Yudi mungkin bisa bantu doakan mungkin teman-teman pemuda terutama yang mungkin nanti akan mendengarkan podcast ini. Ya, semoga kita semua juga bisa jadi kesaksian ketika kita juga menerima berkat, mengalami waktu krisis ini, kita juga bisa melihat, menjadikan waktu ini sebagai waktu anugerah dan juga bisa menjadi berkat buat teman-teman kita.